Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sa'il awliya illah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada, khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allifatal kitab Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan bab 18, menerangkan tentang keutamaan salam. Hadis nomor pinten niku? Nomor 6. Bab 18, hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'su tawaddu'i utawi mustikane tawadhu iku al-iktida'u rupane ngawiti bisalami kelawan uluk salam. Hadisnya pendek. Rasulullah menyampaikan pokok dari tawadhu. Pokok dari tawadhu itu adalah memulai mengucapkan salam. Kita bahas tawadhu dulu. Apa tawadhu? Kita banyak sering mendengar kata tawadhu, tetapi belum tentu kita paham apa itu tawadhu. Tawadhu itu makna lugawi, makna bahasanya adalah rendah hati. Adapun makna istilahnya adalah al-istihlam lil haqqi wa tarkil i'radi alal hukmi, menerima kebenaran serta tidak berpaling dari hukum. Itu makna istilah. Jadi menerima kebenaran serta tidak berpaling dari hukum. Itu makna dari tawadhu. Jadi orang yang tawadhu itu kebenaran apapun dia bisa menerima, kebaikan apapun dia bisa menerima. Dilingno bocah cilik ya nerima kalau memang dia salah. Itu namanya sifat tawadhu. Sifat tawadhu. Jadi inti dari tawadhu itu adalah menerima kebenaran atau kebaikan. Itu intinya, Bu. Intinya di situ. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man tawaddu'a lillahi rafa'ahullah.
Wa man tajabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa yang takabur, maka lawan dari tawadhu itu adalah takabur. Barang siapa yang takabur, maka Allah akan menghinakannya. Ketika orang itu semakin tawadhu, justru semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semakin rendah hati, semakin merasa butuh, semakin lebih bisa menerima tentang kebenaran, maka semakin tinggi derajatnya. Semakin kita merasa benar, semakin kita merasa tidak butuh, justru semakin akan dihinakan oleh Allah. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan pada setiap manusia illa walahu silsilatani, terdapat dua rantai. Jadi pada setiap diri manusia itu teng kepala kita itu ada dua rantai. Yang satu terhubung dengan langit, ila sama isabiah, pada langit yang ketujuh. Yang satu terhubung ilal ardi sabiah, pada bumi yang ketujuh. Wa idza tawaddu'a, ketika seseorang itu tawadhu, maka akan ditarik dengan rantai itu sampai langit yang ketujuh. Dan ketika seseorang itu takabur, maka akan diseret dengan rantai itu sampai bumi yang ketujuh. Artinya dengan sifat tawadhu itu kita akan bisa sampai derajat yang paling tinggi. Sebaliknya dengan sifat takabur, kita akan bisa sampai pada derajat yang paling rendah. Saya berikan gambaran. Rasulullah itu pol-pole wong lah. Pol-pole makhluk paling bagus niku Rasulullah. Akhlak paling terpuji itu akhlak Rasulullah. Bagaimana sifat tawadhunya Rasulullah? Ketika beliau dengan para sahabat itu melakukan siyahah, perjalanan, sampai di sebuah kampung namanya Kampung Hijr. Kampung Hijr ini kampungnya Bani Samud. Bani Samud itu kaumnya Bani Soleh, kaumnya Nabi Soleh. Ketika sampai di daerah Hijr ini, kemudian Rasulullah perintah pada para sahabat, golekana sumure Nabi Soleh, ambil airnya. Dicarilah oleh para sahabat, akhirnya ketemu. Air ini kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, campurkan dengan makanan, campurkan dengan minuman, untuk kita makan bersama, kita minum bersama. Para sahabat kemudian bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa air sumur ini adalah air sumur yang penuh dengan keberkahan. Karena air sumur ini pernah diminum oleh untanya Nabi Soleh. Anda bayangkan, bukan diminum oleh Nabi Soleh, diminum oleh, jadi barokai unta. Coba Anda bayangkan. Tapi onta yang dinaiki oleh Nabi sampai sebegitu. Pertanyaan, lebih mulia mana Rasulullah dengan Nabi Soleh? Jelas Rasulullah. Jadi khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik para nabi dan para rasul. Imamul anbiya' wal mursalin, pemimpin para nabi dan para, sampai dalam hadis qudsi yaqulullah azza wa jalla, laulaka ya Muhammad lam yahluk aflak. Seandainya aku tidak berencana menciptakan engkau Muhammad, semesta ini tidak akan aku ciptakan. Jadi Gusti Allah itu menciptakan semesta, semua ini itu karena Allah berencana menciptakan Muhammad. Sehingga semua fasilitas, semua komponen itu akhirnya terpenuhi. Ora ono Kanjeng Nabi kula njenengan ora ono. Langit bumi tidak ada, maka Nabi Soleh pun tidak akan ada. Berarti puncak keberkahan adalah Rasulullah. Orang yang begitu tinggi itu
begitu tawaduknya. Jadi tabarukan mengalap berkah air yang pernah diminum bukan Nabi Soleh, ontanya Nabi. Coba bayang. Karena demikian sifat tawaduknya, justru Rasulullah itu semakin ditinggikan oleh Allah. Gitu. Nek kula jenengan rada pinter titik, nek ndelok wong sing rada bodoh wis alah sapa, kan begitu kan. Nah, itu namanya tinggi hati. Kula jenengan rada napa nggih, rada duwe jabatan titik, nek ana wong sing gak patek duwe jabatan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ini hilangnya sifat tawadhu. Contoh lah, wis nek ngomong Rasulullah ndak ada habisnya, itu betul itu. Rasulullah itu setiap pagi keluar dari rumah berjalan ke masjid. Itu yang dilakukan Rasulullah nih, antara lain. Rasulullah itu kira-kira sebelum tarhim itu sudah bangun. Jadi setelah sholat malam istirahat di rumah, leren karo wiridan, kemudian kira-kira ketika tarhim, kalau bahasa kita tarhim gitu, kalau di Mekah itu adzan pertama, Rasulullah itu kemudian sholat fajar di rumah, sholat fajarnya di rumah, karena sholat sunnah itu kalau dilakukan di rumah 27 derajat dibandingkan di masjid. Ya memang begitu hadis. Setelah sholat fajar di rumah, Rasulullah itu keluar dari rumah menuju masjid sambil berjalan sambil membaca doa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi mamsaya hada, dan seterusnya. Niki dungane nek mlaku budal teng masjid. Jenengan nek budal masjid ya maca donga niki napa mboten? Oh nggih, berarti gak nglakoni sunah sampeyan nggih. Jadi apa yang belum kita lakukan itu masih sangat banyak sebenarnya. Jadi sunah-sunah yang belum kita lakukan amat sangat banyak. Yang kita bahas doa Rasulullah ini, artinya demikian. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu, bihaqqi sa'ilina alaika, dengan keberkahan semua orang yang berdoa kepadamu. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah itu berdoa meminta kepada Allah dengan wasilah orang-orang yang mau berdoa kepada Allah. Rasulullah itu orang paling dekat dengan Allah. Sudah tidak ada selain Rasulullah yang paling dekat dengan Allah, itu tidak ada sudah. Orang yang paling dekat. Tetapi ketika Rasulullah berdoa itu masih berwasilah. Apa wasilah itu? Perantara. Padahal sudah paling dekat kok sih butuh perantara. Ini kenapa? Kan koyo-koyo ndak masuk akal. Wis langsung wae lah. Wis paling cedak, wis bolo dhewe wis langsung wae kok dadak golek perantara, golek makelar barang iki nyapa ya. Logikanya kan begitu. Tapi ternyata Rasulullah melakukan seperti itu. Kenapa? Ini namanya sifat tawadhu. Karena Rasulullah itu meyakini setiap orang yang berdoa itu terhubung dengan Allah. Kabeh wong sing ndonga niku dia sedang terhubung dengan Allah. Dan semua orang yang terhubung dengan Allah itu pasti orang baik. Maling pun wis elek-eleke wong iki. Begitu arep nyolong ndonga, ya Allah panjenengan paringi kula niki keselamatan. Saat berdoa itu baik. Mari ndonga terus nyolong, lah niku elek. Ngoten lho nggih. Nah, dadi wayah ndonga tok niku arep. Jadi kebaikan yang dilakukan sekecil apapun kebaikan itu oleh Rasulullah ditawadui. Masya Allah. Jadi kita mempelajari tentang agama itu jangan hanya sekedar tekstual. Oh Rasulullah nek budal yang masjid itu dungane ngene. Jangan hanya itu. Kita nggak akan bisa memahami maksud beragama nanti. Tapi pahami kenapa Rasulullah berdoa seperti itu. Begitu menghormati orang-orang yang mau berdoa kepada Allah. Itu namanya sifat tawadhu. Semakin tawadhu, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Luar biasa.
Wis ra ono enteke pun nek bahas iki. Lho niki kok ombene telu iki apa entek niki kira-kira. Monggo jenengan nek badhe ngunjuk monggo. Kula ombene telu. Baik, kita lanjutkan. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah. Cara sakniki raja. Itu punya anak laki-laki 2. Namanya Amin sama Makmun. Amin sama Makmun. Ketika 2 anak ini ditaruh di pesantren, di pondok ki, anak loro niki dipeseni, kowe engko nek neng pondok ladenono kiaimu. Nek arep metu sandale ditata. Nek kiyaine metu nggawa barange digawakno. Layani kiaimu. Karena Khalifah Harun Ar-Rasyid itu merasa bahwa dia seorang raja. Beliau khawatir anaknya merasa bahwa anaknya itu putra seorang raja. Sehingga kalau merasa seperti itu, sifat tinggi hati akan keluar. Ketika sifat tinggi hati itu keluar, maka ilmu tidak akan manfaat, tidak akan masuk ke dalam hati. Maka diajarilah 2 putranya ini sifat tawadhu, rendah hati, untuk menghilangkan bahwa aku ini anaknya raja. Maka anaknya diperintah melayani kiai. Nek gurumu metu sandali disiapno, nek kotor diresiki, nek nggawa barang digawakne, untuk menghilangkan rasa tinggi hati. Karena sifat tinggi hati itu penyakit, sehingga ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Jadi Rasulullah itu mengatakan begini dalam hadis ini, al ilmu ilmani fa ilmun fi qalbi fadzalika huwa ilmun nafi, wa ilmu ala lisani fadzalika huwa hujjatullahi ala bani adam. Ilmu itu 2. Ada kalanya ilmu itu masuk ke dalam hati, itulah yang dimaksud ilmu yang manfaat. Bila ilmu itu tidak masuk ke dalam hati, hanya di lisan saja, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Bahaya itu. Lah ilmu itu bisa masuk ke dalam hati bila hati kita bersih dari sifat-sifat tercela, antara lain sifat takabur ini. Antara lain sifat takabur. Di panjenengan teko teng majelis ilmu karena merasa butuh dengan ilmu. Merasa butuh itu namanya tawadhu, rendah hati. Ya Allah, aku butuh untuk mengerti tentang ilmu agama. Aku butuh berkahnya majelis ilmu. Ini namanya sifat tawadhu. Wong sing ra gelem teko teng majelis ilmu berarti merasa enggak butuh. Merasa enggak butuh itu apa? Takabur tadi, tinggi hati. Betul itu. Jadi semakin kita merasa butuh, maka ilmu itu akan mudah masuk ke dalam hati kita. Semua kebaikan akan mudah masuk ke dalam hati, sehingga Allah mengangkat derajat kita. Lu nek aturane, paestu niki aturan baku sebenarnya iki. Jadi ketika orang itu butuh tentang ilmu, orang itu mendatangi ke guru. Jadi sing sampean lakoni ngasine salah. Kiai kok ontek kono masjid sampean itu keliru saja, betul. Tapi kalau ini kita lakukan, dakwah tidak akan berhasil. Karena orang tidak paham. Kalau orang butuh ilmu itu yang datang ke orang tidak paham. Akhirnya apa? Harus jemput bola, kan begitu kan? Nah, ini karena memang kondisinya menghendaki seperti ini, betul. Nek ditetapkan seperti itu, wah, terlalu banyak orang yang tidak kenal agama nanti. Kasihan umat menjadi sampun. Ini antara lain sifat tawaduknya Rasulullah. Dan banyak lagi yang lain. Rasulullah niku wah, ini bahas boten entek-entek nih. Masjid Nabawi itu sudah terkenal lah. Jadi masjid yang paling berkah itu Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, kan itu terkenal sudah. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan di masjid lain. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan di masjid lain. Tetapi Rasulullah ini omahe
sebelahan karo Masjid Nabawi. Dalamnya bersebelah. Setiap hari Sabtu Rasulullah itu berjalan ke Masjid Kuba. Berjalan ke Masjid Kuba, melaku. Kenapa? Karena menginginkan keberkahan Masjid Kuba. Coba bayangkan. Loh, kan lebih berkah Masjid Nabawi. Kok sih melaku yang Masjid Kuba? Karena Rasulullah tidak pernah meremehkan sekecil apapun keberkahan itu. Nah, itu nih, betul. Begitu melampatkan Masjid Kuba, sampai sana sholat, kemudian sholat duha, berdoa, pulang. Ketika kita meremehkan keberkahan, sekecil apapun keberkahan itu, kita meremehkan, walah, Masjid Kuba karo Masjid Nabawi, iku barokah luwih gede Masjid Nabawi, wis gak usah rono neng kene wae. Karena kita meremehkan Masjid Kuba dengan mengasumsikan lebih tinggi keberkahan Masjid Nabawi, justru dua-duanya tidak dapat. Ora oleh barokah Masjid Kuba, ya ora oleh barokah masjid. Karena sifat tinggi hati ini kan, ini hati-hati. Jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan pernah meremehkan. Karena itu jauh dari sifat Rasulullah. Nah, ngaten nggih. Kula sering menasihati kanca-kanca santri. Kowe nek wis ra mondok, wis balik ning kampung, tetep ngaji yo. Senajan kowe wis apal ngaji nopo Pak teng masjid mriko, anu kitab Safinah. Halah kula wis hafal teng pondok. Kula nang pondok wis ngajar niku wis ora butuh. Sifat seperti ini hilang, Kak. Karena ketika kita tidak bisa menghargai keberkahan, keberkahan yang lain tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ini kula saya ingatkan betul itu kanca-kanca santri. Ojo ngono. Mungkin kowe wis apal kitabe, tapi berkah majelis tetap kita butuhkan. Betul. Dan itu penyakitnya para ustadz itu. Betul. Para ustadz nun sewu. Para ustadz itu kadang kalau nek kulino ceramah ra gelem ngaji. Nggih mboten. Lah itu penyakit itu. Penyakit itu. Kenapa begitu? Sebab kewajiban thalabul ilmi itu bagi seluruh muslim. Minal mahdi ilal lahdi, mulai lahir sampai mati, ra peduli santri po kiai tetap wajib thalabul ilmi. Betul. Kula kelingan Mbah Yai Jamal Al-Maghfurlah. Allah yarham Mbah Yai Jamal niku nek ana pengajian itu hadir dan selalu membawa pulpen karo kertas. Suatu ketika niku beliau mengadakan acara peringatan Rajabiyah. Rajabiyah niku peringatan Rejab, Isra Mi'raj. Jadi sampai hari ini sampai sekarang diteruskan oleh putra-putra. Jadi beliau itu setiap bulan Rajab itu mantu. Setiap bulan Rajab sing dimantu santri. Jadi santri-santri senior beliau itu dinikahkan, diragati. Dirabek nih. Sekaligus peringatan Isra Mi'raj. Betul. Jadi sing rawuh mboten kathah. Jadi sing hadir itu sekitar 20.000 orang. Sedaya diparingi dahar. Jadi tidak pernah banyak. Sekitar 20.000 orang. Sedaya paringi dahar, paringi maam. Nggih. Jadi beliau itu suatu ketika ngundang pembicara, kiainya udzur, tidak bisa hadir. Akhirnya beliau ngomong ke santri-santri, wis anu wae, alumni sing wis tuwa-tuwa, sing wis kulino ngaji, kongkon diaturi ngaji rene. Jadi salah satu santri beliau yang senior itu diaturi ngaji. Nolak iku ya pekiwu. Diiyane iku dikongkon ceramah ning ngarepe gurune kan angel iki. Akhirnya mau tuh. Lu ngoten niku Mbah Yai Jamal nggih tetap hadir dan tetap menulis materi yang disampaikan. Nggih, ngaji napa niku dicatet. Masyaallah. Ini namanya sifat tawadhu. Nah, ngoten nggih. Ini namanya sifat tawadhu. Senajan materi yang disampaikan itu sudah hafal, tetap ditulis. Kenapa?
setiap tulisan yang ditulis itu akan menjadi pembela kita ketika dihisab. Besok ketika dihisab oleh Allah, tulisan kita itu pembela. Ketika lisan kita tidak bisa berbicara, al-yauma nahtimu dan seterusnya ini, ketika lisan kita tidak bisa berbicara menghadap pada pengadilan Allah, maka kita butuh pembela. Tangan kita berbicara, ya Allah Gusti, kula niki nate didamel nulis dawuh-dawuhe panjenengan, dawuh-dawuhe Rasulullah, dawuh-dawuhe para ulama, akan menjadi pembela kita. Setiap huruf yang kita tulis itu pembela bagi, dan itu ditawadui. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini namanya sifat tawadu. Napun lah, kalau jenenge wong kiai mesti ngoten iku lah. Sudah, itu kurang lebih tentang tawadu. Ra'su tawadu'i, adapun mustikane tawadu, pokok dari tawadu itu al-ibtida'u bisalam, ngawiti uluk salam, ngawali mengucapkan salam. Itu pokok dari sifat tawadu. Jadi memulai mengucapkan salam. Kenapa kok memulai mengucapkan salam? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, inna bada as-salam wa in kana sunnatun afdalu min jawabihi wa in kana wajiban. Sesungguhnya memulai salam walaupun sunnah, tetapi lebih utama daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Ngawiti salam, uluk salam niku hukume sunnah, menjawab salam niku hukume napa? Wajib. Tetapi memulai salam lebih utama. Lagi ono ibadah sunnah kok ngalahke wajib iki piye? Kenapa kok begitu? Disebabkan yang pertama, orang yang mengawali mengucapkan salam itu menjadikan orang yang mendengarkan ingat kepada Allah. Betul nggak? Mungkin dia tengok-tengok karo nglamun, lali karo Gusti Allah. Terus ana wong liwat salam, assalamualaikum, langsung ingat kepada Allah dia. Karena harus menjawab salam, langsung ingat kepada Allah. Dadi wong sing meneng-meneng dikongkon eling Gusti Allah. Dipaksa ingat kepada Allah. Yang kedua, menjadikan orang itu mempunyai kepedulian. Wujudnya mendoakan orang. Dadi ana wong meneng-meneng dipaksa kongkon ndongakno wong gara-gara salam niku. Sampeyan tengok-tengok nang warung kopi ana wong liwat, assalamualaikum. Sedang menikmati kopi, maka diperintah untuk mendoakan orang. Menjawab salam itu kan mendoakan orang lain. Yang ketiga adalah sifat tawadhu. Jadi kenapa memulai salam itu lebih utama walaupun itu sunnah? Karena pertama menjadikan orang ingat kepada Allah. Yang kedua menjadikan orang mau mendoakan orang lain. Yang ketiga karena sifat tawadhu. Tadi sampe nganggur-nganggur ya uluk salam, ketemu wong, Waalaikum. Waalaikum, mu ganjarane akeh sampean nggih. Wong meneng-meneng babati suket mara-mara dikongkon eling Gusti Allah kongkon ndongake wong, kan begitu. Luar biasa. Nah, pun kita lanjutkan hadis nomor 7. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani, nalikane ketemu sapa al muslimani wong muslim loro, aqrabuhuma utawi luweh parek-pareke huma kelorone ilallahi marang Allah taala, iku man rupane wong badaa kang ngawiti sapa man bisalami kelawan uluk salam. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan ketika doa orang Islam bertemu, yang lebih dekat kepada Allah di antara keduanya adalah orang yang memulai salam. Itu lebih dekat kepada Allah. Luar biasa ya. Orang yang memulai salam. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan idzal taqal muslimat fatasafaha
wa hamidalillah wastaghfaron ghafara lahuma. Ketika dua orang muslim bertemu kemudian bersalaman keduanya serta memuji Allah, maka keduanya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi ketemu uluk salam terus salaman memuji kepada Allah. Ya apa cak kabare alhamdulillah. Dosane entek. Dosane. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan idal taqal muslimani fasallim ahaduhuma ala sahibihi karena ahabuhuma ilallahi ahsanuhuma basyaran bisahibihi fa idza tasafaha anzalallahu alaihima mi'atu rahmatin lil badi tis'una walil musafihi asyaratun. Ketika dua orang muslim bertemu kemudian salah satunya mengucapkan salam kepada temannya, maka yang paling dicintai oleh Allah, paling disenangi oleh Allah adalah yang paling berseri-seri wajahnya, yang paling gembira. Ketika dua orang ketemu kemudian salah satunya mengucap salam, siapa yang lebih disenangi oleh Allah, yang paling senang dengan pertemuan itu? Siapa yang paling senang di antara keduanya? Maka itu paling disenangi oleh Allah. Wa idza tasafaha, ketika kedua orang ini bersalaman, anzalallahu alaihi mi'atu rahmatin, maka Allah akan menurunkan 100 rahmat. Nek gelem salaman. Ora gelem salaman ya ora sida oleh 100 rahmat. Lil badi tis'una, bagi orang yang memulai mendapatkan 90 rahmat. Lil musafih asyaratun, bagi orang yang disalami mendapatkan 10. Jadi sing ngawiti salaman niku oleh 90 rahmat. Makanya jenengan nek iso ngawiti napa? Ngawiti salaman oleh luweh. Jadi orang yang mengawali kebaikan, siapapun yang mengawali sudah, bentuk kebaikan apapun pasti dapatnya lebih banyak itu. Pasti dapatnya lebih banyak. Dan itu termasuk rahmati Gusti, kewelasane Gusti Allah. Sampai urusan salaman sing ngawiti salaman niku oleh 90, 9 banding 1. Dari 100 rahmat yang mengawali itu 90, yang disalami dapat 10. Makanya sampai aja leren-leren ngejak salaman wong. Urusan wong ora gelem wis ora dadi masalah. Sing penting wis nyelengi oleh 90 kan ngoten mawon. Ning sing disalami ya didelok dhisik. Engko sampean pilih sing rondo-rondo teles tok wae. Lah iya. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada batasannya. Bon. Sebab orang yang memulai seperti ini itu berarti orang yang mengedepankan akhlak. Kembali kepada akhlak tadi. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasi'uhum bi bastil wajhi wa husnul khuluqi. Innakum, sesungguhnya kalian, lan menggunakan kata lan, bukan la. Ini dalam ilmu tata bahasa Arab istiqbal namanya. Istiqbal, artinya istiqbal itu piye? Terjemahin ngeten. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah. Itu lan. Kalau la itu tidak. Innakum lan tasa'un nasa, sesungguhnya kalian tidak akan pernah memuaskan manusia. Kalau la, kalian tidak memuaskan manusia. Begitu, beda. Jadi lan itu tidak akan pernah. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah memuaskan manusia bi amwalikum, dengan harta kalian. Kita itu tidak akan pernah bisa memuaskan orang dengan harta kita. Jangan titeni pun. Sampai seloman apapun kepada orang, tidak akan pernah bisa memuaskan orang. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Fasi'uhum bibastil wajhi wa husnul khuluqi. Tetapi puaskan orang itu dengan bastul wajhi, ajire wajah. Napa ajire wajah? Napa?
Wah, sampean gak patek Jawa rupane. Ajire wajah itu wajah yang menyenangkan. Wajah yang menyenangkan. Tapi puaskan orang itu dengan wajah yang menyenangkan. Jadi Rasulullah niku wajahnya tabasum. Wajahnya niku tabasum niku nek makna bahasa tersenyum. Harusnya yang tersenyum itu kan lisan. Gitu. Tersenyum itu harusnya mulut. Tapi mboten. Rasulullah itu wajahnya tersenyum, piye wajah tersenyum? Bayangno tok wangel nanti. Wajahnya niku berseri-seri menyenangkan. Dadi wong kok sumpek mirsani wajah Rasulullah niku sumpek ilang. Sampai dalam hadis itu diceritakan seperti itu. Ana wong susah mikirke apa wae, memandang wajah Rasulullah niku susah niku ilang. Nek kula jenengan kan mboten. Ana wong gak susah, gak sumpek, gak apa-apa, mirsani wajahe kula jenengan dadi sumpek, lah kan malih. Jadi kita itu hanya bisa memuaskan orang lain dengan bastul wajhi sama yang pertama. Ajire wajah yang menyenangkan. Mangane pun ta kula jenengan ayo berusaha masih tanggale tuwek. Wajahe tetep tersenyum lah. Kita kan sudah mengalami berapa kali tanggal tuwek. Gitu. Nah, kalau susah aja berarti gak pengalaman kan ngoten nggih. Jatuh ke lubang yang sama dan tetap tidak bisa menyikapi itu kan sebuah kebodohan kan ngoten nggih. Kita itu sudah melewati tanggal tua berapa tahun. Wis ra karu-karuan lah nggih. Kok tanggal tua sik mecucu berarti kan ndak pandai mengambil pelajaran. Bah iku tanggal tua, bah tanggal 6. Bah sehat, bah loro. Bah duwe masalah, bah gak duwe masalah, sing penting menghadapi dunia dengan senyuman. Nah, ngoten nggih. Nah, nyenengne wong. Minimal kita itu mendapat pahala ketika kita bisa menyenangkan orang lain. Gitu. Kan enten wong niku wajahe didelok tok niku nyenengne. Enten mboten? Enten. Wajahe niku lho didelok tok menyenangkan. Kula mboten bahas urusan gak ayu, ganteng, ndak. Pirang-pirang wong ganteng, wong ayu niku megelno ati. Nggih, saestu niki. Tapi wajah yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, ana wong niku didelok tok wae jumotos. Ngerti jumotos sampean? Napa jumotos? Kudu njotos ya kan. Enten wong niku wajahe megelno enten nggih. Nggih. Niku ayo kita hindari lah, ayo kita hindari. Piye Pak wong jumotos, insyaallah jenengan sudah pernah merasakan lah. Enten wong niku wajahe ngoten niku wonten. Irung bathuk karo lambe nglumpuk dadi sitok. Nggih niku jenenge jumotos. Nggih gak lapo-lapo lho, wong lu meneng wae gak ngomong, tapi didelok rasane kudu mangkel lho enten. Lah jadi kita itu diperintah bastul wajhi, wajah yang menyenangkan. Karena itu bisa memuaskan orang lain. Nggih saestu nggih. Wong niku lho dadi seneng. Wa husnul khuluqi dan akhlak yang baik. Puaskanlah manusia itu dengan wajah yang menyenangkan serta akhlak yang baik. Jadi wajahnya nyenengno, akhlaknya nggih apik. Engko wajahe mesam tibake bujukan. Wah, lha niki lha megelno ati ya. Wajahe mesam tibake nyolongan kan itu akhlaknya tidak. Jadi dua hal inilah yang bisa memuaskan orang. Pun ta, angger loro niki jenengan cekeli dimanapun kita akan banyak teman. Akeh kanca, akeh rezeki. Niku rumus pun. Gitu. Wong niku nek wong apik akeh kancane, nek akeh kancane akeh rezekine. Wong niku nek ora apik gak patek akeh kanca. Sing ngancani ya sing padha gak apike kan mboten nggih. Akhirnya napa rezeki dadi akeh. Iki Rasulullah sudah membikin clue, apa clue niku. Innakum lantasaun nasa bi amwalikum. Kalian tidak akan pernah bisa memuaskan orang dengan harta kalian. Tidak akan pernah pun. Anak lu sampai lungi warisan piro wae, tidak akan pernah merasa puas. Tambah dikei semakin rakus. Semakin rakus. Nggih. Fasi'uhum bibastil wajhi wa husnul khuluqi.
Tapi puaskanlah manusia itu dengan wajah yang menyenangkan serta akhlak yang baik. Tuh. Lah wong sing uluk salam itu berarti orang yang menyenangkan. Orang yang ngawiti salaman itu berarti orang yang menyenangkan. Nek jare wong Jawa blater, napa blater nih? Napa blater nih? Pandai bergaul ngoten nggih. Nggih. Dadi ketemu masih gak kenal gak apa ngono. Panjenengan pundi daleme? Oh mriki, asli mriki. Nggih, terus pundi sami sehat nggih. Wong dikonone tok niku saweneng nggih napa mboten? Sampeyan kok jajar karo wong meneng-menengan, mecucu-mecucuan. Akhire wong loro padha dolanan HP. Nggih, apa olahraga jempol nggih. Akhirnya tidak mengenal Allah. Nggih napa mboten? Lah ini akhlak yang sudah mulai hilang. Akhlak yang sudah mulai hilang. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya mboten muncul sifat tawadhu. Kembali ke tawadhu tadi. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan afdhalul ibadati at-tawadhu. Sebaik-baik ibadah itu adalah sifat tawadhu. Nggih, rumangsa butuh. Dalam sebuah makalah. Al-barakatu yajri kajiryatil ma. Berkah itu akan mengalir seperti mengalirnya air. Keberkahan itu akan mengalir seperti mengalirnya air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju rendah. Semakin kita tawadhu, semakin kita rendah diri, semakin butuh. Merendah, semakin rendah, maka semakin banter. Gitu. Banyu niku ndrotose tambah banter. Kok tawadhuke gak patek nemen niku ya berarti ya miline banyu ndak patek banter. Keberkahan itu juga begitu. Mengalir menuju tempat yang rendah. Kalau jenengan kok orang duwe sifat rendah hati, tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Uripe ra berkah, rumah tanggane ra berkah, rezekine ra berkah, semuanya tidak menjadi karena hilangnya sifat tawadhu. Nah, sifat tawadhu itu dimulai dengan mengawali uluk salam. Nah, itu belajar. Wong nek gelem ngawiti uluk salam berarti rendah hati. Ini karena mau peduli dengan orang lain. Kan enten wong niku njaluk dilayani, enten mboten? Nah, minta dilayani itu berarti bukan orang yang tawadhu. Uluk salam disi imoh, njaluke disalami. Lah kan wong aneh. Sampun para jamaah sampai sini dulu kajian kita tentang keutamaan salam. Monggo barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Pun takon napa mawon mboten kudu sesuai materi pun. Nggih, monggo. Itu tadi seperti yang kami sampaikan. Jadi urusan ilmu itu harusnya umat mendatangi kiai, bukan kiai ditekakno. Tapi nek nunggu ini wong umate gak sadar-sadar, ora paham, maka butuh kiai untuk turun ke bawah. Sama nek umarok ini ku wong sing ngerti agama, maka dia akan mendatangi kiai, pasti itu karena ngerti. Lah problemnya umarok ora paham agama. Iki nek gak kiyaine sing turun, oh tambah becat negara, betul kan? Nah, jadi kita melihat ngeten. Jadi melihat perspektif hadis itu hadis tadi. Itu hadis tuh. Jadi melihat perspektif hadis itu harus disesuaikan dengan keadaan. Kalau keadaannya seperti ini, bila para pemimpin kita itu bukan santri, wong sing ora ngerti agama, ya kiyaine sing repot. Harus mau turun gelanggang. Ayo iki sapa pemimpinnya diparani. Wis diparani kiai pisan pindho ping telu, akhirnya mulai.
mulai mewarnai. Itu harus malah ya. Nah, jadi gimana Pak Yai itu kok mendatangi pemimpin padahal pemimpinnya dolim? Itu kan tidak sesuai dengan hadis. Ya memang tidak sesuai. Nek ngenteni umaroe sing dolim ini tadi sowan ke kiai, wong umaroe ini ndak ngerti agama, gak bakal sowan wek buangko ya ora sowan kan ngoten. Ya kita harus mau turun dalam rangka mewarnai. Begitu. Ndak apa-apa. Jadi itulah yang dimaksud dengan mewarnai. Berdakwah itu seperti itu. Nah, jadi tidak menjadi problem, tidak masalah. Ada yang lain? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Niki pertanyaannya enteng, jawabannya abot nih. Bagaimana hati kita mengenal Rasulullah? Ini penting sekali, amat sangat penting. Jadi ketika nanti kita di mahsyar, wong sak dunya kumpul dadi sitok, padha goleki Rasulullah. Ketika di mahsyar kumpul kabeh. Bapak lali karo anak, anak lali karo bapak. Orang yang terdekat itu lupa. Suami lupa dengan istri. Lali. Orang yang terdekat itu lupa sudah. Kenapa? Gupuh. Matahari sejengkal di atas kepala. Cara bahasa kita sekarang stres. Orang itu stres karena keadaan yang begitu mencekam. Wong tua lali anak, anak lali wong tua, suami lupa istri, istri lupa suami. Mereka dalam keadaan telanjang. Lha ketok kabeh, wis ora mikir ketok, urusan panas wis gupuh kabeh. Bagaimana kita mengenal Rasulullah? Sedangkan kepada istri kita saja lupa, kepada anak lupa. Gupuh. Sing dikupuhi itu bagaimana menyelamatkan dirinya. Kan ngoten toh? Jangan orang yang bisa memberikan syafaatul udma itu syafaat besar. Jadi syafaat itu artinya bantuan. Ono bantuan besar, ono bantuan menengah, ono bantuan kecil, gitulah kurang lebih seperti itu. Itu hanya Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah? Jadi banyak redaksi hadis. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan aula nasibi yaumal qiyamati aksaruhum dzikran alayya. Salah satu redaksi hadis begitu. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Salah satu cara. Siapa yang orang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah? Ya tidak tahu kita siapa. Kita membaca sholawat berapa? Banyak ukurannya dewe-dewe. Nuwun sewu, ini sekedar cerita mau. Saya haji pertama itu tahun 94. Kira-kira kurang setahun saya bertemu seorang ulama, panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Siddiq Al-Maghfurlah. Besane Gusmi, Kiai Ahmad itu besanan kalih Gusmi. Saya minta doa beliau supaya diberikan kelancaran, hajinya mabrur. Beliau menjawab, "Kok nek pengin haji mabrur sing akeh maca selawat. Engko nek nang Madinah maca selawat ra usah akeh-akeh. Ping 300.000 wae." 300.000 niku kalimat beliau ndak usah banyak. Zaman segitu kula mikir, ya iki iso ngitung apa ora, pikiran kula niku ngoten. Begitu kula wis gede baru saya paham. Ternyata kalau di Madinah ketika kita haji itu kan arba'in ya. Kira-kira anggaplah 10 hari di Madinah. 300.000 sholawat dibaca selama 10, berarti per hari 30. Itu bagi para ulama memang sedikit. Nek bagi kita, wis ora karu-karuan. Kok iso nglakoni ngono rumangsane surga tak dhewe, kira-kira begitulah. Tapi bagi para ulama itu sedikit. Betul. Begitu pun gede-gede saya baru paham. Oh bener. Dawuh yai, pancen yo kiai sing dawuh ya mesti bener lah nggih. Ini baca sholawat sak monten itu sedikit.
Dan saya berusaha setiap saya ke sana. Kula niki berusaha, kepingin setiap bulan Rajab kula niki ziarah ke makam Rasulullah. Nggih, setiap bulan Rajab ziarah ke makam Rasulullah. Mboten umroh, mboten. Mengko nek wis rampung ziarah ke makam Rasulullah, pindah ke Mekah, saya baru berniat umroh. Sing kula pamiti Rasulullah. Kenapa? Yang punya ajaran Rasulullah. Jadi sing kula pamiti niku sing mempunyai ajaran. Karena itulah yang memudahkan ibadah kita diterima oleh Allah. Nggih. Jadi kata Rasulullah, "Ma sami'ta qauli al-a'malul mauqufah wad da'awatul mahbusah hatta yusolli alayya." Sahabat itu ditegur kali Rasulullah, "Apa kalian tidak memperhatikan apa yang aku sampaikan? Semua perbuatan itu ditolak. Semua perbuatan itu berhenti, tidak sampai kepada Allah. Semua doa itu ditolak sampai dibacakan sholawat kepada. Makanya kepingin haji mabrur, umroh mabrur, ya sing akeh maca sholawat. Termasuk sedekah kepingin diterima nggih maca sholawat. Kenapa kok memudahkan amal diterima? Karena membaca sholawat itu artinya ingat kepada orang yang berjasa. Siapa? Rasulullah. Ngoten nggih. Panjenengan nek kepengin nderek umroh kula monggo tanggal Januari mungkin kula berangkat. Nah nggih, bayar tapi ya, aku gak gratis sama sampean, bayar tapi nggih. Lha nggih, saya mesti ke Madinah dulu itu. Ya, jadi programnya memang program ziarah ke makam Rasulullah. Monggo rampung pindah ke Makkah baru berniat untuk umroh sing dipamiti Rasulullah. Lah kanca-kanca jamaah niku biasanya ora iso pamit ke Rasulullah itu gimana? Akhire pasrah pun pokoke niate nderek jenengan mawon yai ngono. Dadi sing pamit iki kula. Sing pamit teng Kanjeng Nabi untuk umrah nggih kula. Masyaallah. Jadi bukan hanya supaya ibadah kita mudah diterima oleh Allah. Jadi bagaimana mengenal Rasulullah adalah memperbanyak sholawat. Atau memperbanyak bagaimana menghubungkan diri kita dengan Rasulullah. Semua yang terhubung dengan Rasulullah itu adalah jalan turunnya syafaat. Syafaat Rasulullah itu untuk sampai ke kita itu butuh jalan. Apa jalan itu? Semua yang terhubung. Semua. Kalau paringin contoh. Sahabat suatu ketika niku anake loro, sowan ke Rasulullah, dilalah Rasulullah tindakan. Ditemoni kalih garwane, Ummi Kulsum, Ummu Salamah. Kemudian ditanya, "Ana apa? Kula badhe sowan Kanjeng Nabi, anak kula sakit." Kanjeng Nabi tindakan. Sik enten ana. Ummu Salamah masuk ke dalam mengambil satu helai rambut Rasulullah. Dicelupne banyune diparingke sahabat. "Iki ombekno anakmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan." Begitu sampai rumah diminum, diberi kesembuhan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Sirik nama mboten? Sirik nama mboten? Sirik nama mboten iki karek wonge. Nek ora ngerti ilmu ning ngeten iki sirik. Nah itu, betul nggih. Panjenengan salat nang ngarepe Ka'bah, sujud nang ngarepe watu. Niku nek ora ngerti ilmune sirik. Nek ngerti ilmune tidak. Nggih. Sampeyan nggawa keris sirik napa mboten? Balik meleh ngerti ilmune apa ora? Gitu. Nggih. Nek ngerti ilmune beres. Aman, Bos. Nggih. Keris itu gak jauh beda karo ATM. Paham napa mboten jenengan? Nek zaman Majapahit wonge nang ndi-ndi nggawa keris. Napa kok ngoten? Karena alat untuk membela diri zaman itu adalah keris. Piandel jare wong Jawa napa piandel niku? Supaya kendel. Lek zaman sakniki nang ndi-ndi nggawa ATM, nggih mboten. Ora nggawa ATM ra kendel kan mboten nggih. Lah itu sama itu. Ini berarti jalan mendapatkan syafaat apa? Air yang dicelupi oleh rambutnya Rasulullah sehingga syafaat Rasulullah turun. Jadi pandai-pandailah kita menghubungkan diri dengan Rasulullah. Lah ya napa Pak awake dhewe gak duwe rambuté Kanjeng Nabi, ya golek liyane.
Ada seorang ulama ketika ziarah ke makam Rasulullah, beliau ini tertidur. Kemudian dalam tidurnya bermimpi ditemui Rasulullah. Ini Rasulullah sudah wafat. Dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, golek ana wong Arab sing sik tas metu saka kubur aku. Kata Rasulullah begitu. Ulama ini langsung bangun dari tidurnya, keluar goleki. Akhirnya ketemu. Orang Arab ini ditanya oleh ulama ini, kowe mau nang makame Kanjeng Nabi muni apa? Penasaran kok sampai Rasulullah berpesan untuk mencari orang Arab. Akhirnya orang Arab ini mati mengatakan, kula niki mboten muni napa-napa ning makame Kanjeng Nabi. Saya itu hanya datang. Ketika sampai di hadapan makam Rasulullah, saya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ji'tuka bidunubin katsirin. Fad'ullah ayyaghfiru lana. Ya basa Surabaya ini, ya Rasulullah, saya datang kepadamu dengan membawa dosa yang sangat banyak. Mintakan ampun kepada Allah agar kiranya Allah berkenan mengampuni dosa. Jadi ngomong dhewe ning ngarep kuburan. Saya utbi manduk-manduk, ya. Enten apa saya? Aku mau ngimpi dipethuki Kanjeng Nabi titip salam ning awakmu. Innallaha qad ghafarolah. Gusti Allah sungguh telah mengampuni dosa. Jadi sowan ke makamnya Rasulullah itu ya gak maca Yasin, ya gak maca sholawat. Anda hanya mengatakan, ya Rasulullah, ji'tuka bidunubin katsirin. Aku datang kepadamu dengan bawa dosa yang banyak. Cukup begitu saja. Ini begitu perhatiannya Rasulullah kepada umat. Berarti menghubungkan diri dengan Rasul. Cara kedua adalah dengan mendatangi makam. Waduh, modalnya gede Pak mereka. Mboten enten sing liyane, kathah banyak. Apalagi contohnya. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man zara aliman faka'anna mazaroni, wa man safaha aliman faka'anna masafahani, wa man jalasa aliman faka'anna majalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa mendatangi orang alim sama halnya mendatangiku, kata Rasulullah. Jadi kalau jenengan kepethuk karo wong alim, itu jalan turunnya syafaat. Barang siapa bersalaman dengan orang alim sama halnya bersalaman denganku, kata Rasulullah. Berarti itu juga jalan untuk mendapatkan. Man jalasa aliman faka'ana majalasani fid dunya. Barang siapa pernah duduk dengan orang alim sama halnya duduk denganku di dunia. Barang siapa yang pernah duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Ini yang luar biasa. Orang yang pernah duduk denganku di dunia, besok aku dudukkan bersamaku ketika hari kiamat. Tak cekel-cek tak lungguhne kene. Ngoten gampangane ngomong. Di kula jenengan iki kok hobi duduk bersama dengan para ulama, mujalasatul ulama. Nggih, maka itu jalan hati kita mengenal Rasul. Hobi lelungguhan karo para ulama. Berarti napa? Apa berarti? Mosok para ulama niku cangkruk teng warung kopi kan mboten nggih. Nah, berarti apa berarti? Hadir di majelis ilmu. Maka oleh Rasulullah orang itu akan dipegang kene lungguh kene. Nah, dadi ra usah goleki kula jenengan. Ora usah napa? Rasulullah sendiri yang akan mencari itu. Ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Aku akan mendudukkannya bersamaku besok di hari kiamat. Cekel-cek lunggone karo jejer Kanjeng Nabi. Pun srengenge gak wani mara. Matahari yang sejengkal di atas kepala kita mendekat tidak berani. Tidak berani karena ada Rasulullah di situ. Jadi Rasulullah itu kalau dalam sifat khosoisnya, sifat khususnya, niku nek awan-awan niku medal, tidak ada bayangan. Itu Rasulullah. Kenapa? Pancaran cahaya Rasulullah itu lebih terang daripada matahari. Lebih terang. Jadi nalikane dina kiamat teng mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, ya ora wani karo Kanjeng Nabi. Tidak akan berani. Mendekat saja
Tidak berani. Lah orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, dengan Rasulullah, ya gak kerasa panas. Ibarat mlebu nang masjid mugi mudun, wadem sampai onga pangop bae ngoten iki gambaran. Tadi itu termasuk cara mengenal Rasulullah. Dan banyak lagi yang lain. Sing paling gampang ya niku wau lah. Mujalasatul ulama. Niku wis paling gampang pun. Wis pokoke piye carane kula jenengan iki seneng kumpul karo para ulama. Sudah. Hiasi hidup kita itu berteman dengan orang-orang soleh. Suhbatus sholihin, berteman dengan orang soleh, berkumpul dengan ulama. Sudah. Itu jalan paling mudah. Seandainya kita orang bodoh, seandainya kita orang yang ibadahnya lemah, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kan hadis itu ya Rasulullah, kaifa taqulu, bagaimana pendapatmu ketika ada seseorang itu mencintai satu kaum tapi tidak bisa meniru perbuatan kaum itu. Seneng karo para ulama tapi ra iso madani. Ilmune ya ora padha, ibadahe ya ora. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Nah, inilah yang disebut apa jenenge? Gondelan sarunge para kiai nggih ngeten iki. Ning aja dimaknai harfiah. Engko melorot tenan sarunge nggih. Tahun ngoten nggih. Sampun para jamaah setunggal malih monggo. Nggih. Jadi memang napa nggih? Jadi kita itu begitu cinta kepada Rasulullah tapi isin apa ya seneng karo Kanjeng Nabi tapi kadang kala itu ngibadahi ya kurang, kadang ya sik seneng ngrasani wong gitu nggih. Tapi tetap seneng pada Rasulullah, sudahlah. Modal seneng niki mawon lah. Jadi ana wong dawablek ora karo-karuan tapi seneng karo Kanjeng Nabi. Cintanya itu mengalahkan dosanya tadi. Insyaallah ngoten nggih. Sampun ngoten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.